Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini sambil memperhatikan anak-anak lagi main, kadang juga sering bertengkar itu di rumah. Jadi mohon maklum kalau nanti ada suara anak-anak yang lagi bermain. Pagi harus tetap gembira, tetap bahagia, dan kita harus optimis menghadapi hari ini. Nah, semoga anak-anak sekalian di rumah masing-masing yang sedang belajar online, secara online ya dari rumah, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga tidak terus kemudian anteng dan tidak ngapa-ngapain di rumah, maka teruslah untuk melakukan aktivitas yang positif. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah teruslah berdoa, semoga diberikan kesehatan untuk orang tua, bapak ibu, untuk diri sendiri, dan jangan lupa doakan mereka agar diberikan rezeki yang melimpah, yang tetap berkecukupan meskipun situasi sekarang cukup berpengaruh ya terhadap kondisi ekonomi keluarga, apalagi yang biasanya harus bekerja di luar, sementara misalkan sekarang kondisinya harus meminimalisir atau bahkan ada yang perusahaan yang meliburkan karyawannya dan tidak jelas gajinya. Maka sebagai anak kita harus terus mendoakan orang tua kita agar semoga diberikan rezeki yang lancar, yang cukup untuk kebutuhan keluarga. Oke, hari ini di Civic Class kita akan belajar tentang yang kaitannya dengan informasi terbaru. Masih seputar corona ya. Informasi terbaru, update per 30 Maret 2020, ada 1.414 kasus positif, artinya ya, positif corona. Ada 122 meninggal, dan alhamdulillah ada 75 yang sembuh ya. Tetapi ini satu sisi ini adalah hal yang cukup memprihatinkan, di mana setiap harinya kasus selalu bertambah dan bertambah, yang meninggal juga terus bertambah, yang sembuh ya alhamdulillah juga terus bertambah. Artinya satu sisi juga memprihatinkan, bela sungkawa yang tinggi, tapi juga kita harus optimis bahwa masa-masa seperti ini akan bisa kita lewati. Nah, tentu saja kita juga turut mendukung pemerintah agar penyebaran corona ini bisa kita minimalisir. Karena memang virus corona ini belum ada obatnya, jadi tidak ada obatnya untuk virus ini. Yang ada, yang bisa kita lakukan adalah mencegah penyebarannya, karena yang paling dahsyat dari virus corona ini adalah penyebarannya yang begitu masif, seperti kalau pernah anak-anak sekalian main karambol ya, karambol itu kan begitu dimainkan tuas gitu, langsung kemudian tak begitu, langsung kena semua begitu. Dan inilah efek corona yang luar biasa, penyebarannya begitu masif dan begitu luar biasa. Oke, nah kita tidak akan bahas corona lebih panjang ya, tetapi kita sebagai warga negara yang baik, ini kaitannya dengan materi kita, budaya politik partisipan, bagaimana kita akan menyikapi hal ini sebagai kacamata orang yang cerdas ya, yang partisipatif, kemudian bagaimana yang akan kita lakukan. Oke, sebagai bahan bacaan atau bahan nyimak pada materi pagi hari ini adalah kaitannya dengan maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Ini sumbernya dari Humas Polri ya, bahwa Kapolri dalam rangka Bersatu Indonesia Lawan COVID-19 ini mengajak kepada masyarakat untuk bergotong royong, untuk kompak bersama-sama menyelesaikan persoalan yang begitu berat ini, yang seluruh dunia mengalami persoalan corona ini. Dan ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara di dunia mengalami persoalan yang sama ini. Nah, untuk kemudian mempertegas upaya pemerintah ini, salah satu yang dilakukan adalah kepolisian itu mengeluarkan maklumat Kapolri yang berisi tentang himbauan dan seruan sekaligus penegasan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah corona. Nah, Kapolri juga
selalu menghimbau agar kita berada di rumah. Nah, ini salah satu himbauan Kapolri. Kami bekerja untuk kamu, kamu di rumah untuk semua, untuk Indonesia. Bahkan kalau ada beberapa quote ya, kalau dulu pada masa penjajahan membela negara itu dengan berjuang, dengan mengangkat senjata. Sekarang berjuangnya adalah dengan berada di rumah, dengan rebahan. Jadi berjuang hanya cukup rebahan di rumah, itu sudah sebagai kontribusi berjuang untuk Indonesia. Nah, langsung saja, apa sih maklumat Kapolri yang sudah Kapolri sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia? Ada 6 maklumat Kapolri akan saya sampaikan di video kali ini. Berikut 6 poin maklumat Kapolri dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu atas keselamatan rakyat maupun hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Dengan ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan maklumat. Yang nomor 1, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Pertemuan sosial seperti apa saja berkumpulnya massa? Yang A, pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Termasuk ada pengajian, bahkan sholat Jumat saja, itu kita diberikan keringanan untuk bisa menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Bahkan kemarin ada banyak berita kan, resepsi pernikahan yang dilaksanakan di gedung, sudah ada pengunjungnya atau tamunya, kemudian dibubarkan oleh kepolisian. Ini memang serius betul pemerintah melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Kemudian berikutnya yang juga dilarang adalah konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, dan sebagainya. Termasuk resepsi keluarga ya tadi. Kemudian yang C, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan tentu saja yang ini melibatkan atau melaksanakan kerumunan massa. Tapi kalau olahraga di rumah masing-masing sendirian, maka sangat dianjurkan sekali. Karena jangan sampai kita di rumah hanya rebahan saja gitu kan. Malah nanti jadi penyakit ya, tetapi imbangilah dengan melakukan kegiatan olahraga. Kemudian yang juga tidak boleh dilakukan adalah unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Kemudian kegiatan lainnya yang bersifat berkumpulnya massa ini juga dilarang. Nah, ini banyak suara anak-anak ya, mohon dimaklumi. Yang nomor 2, menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi meskipun tenang, tidak panik, tapi harus waspada. Kebiasaan cuci tangan, kemudian cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan seterusnya itu tolong dilakukan betul. Karena ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk pencegahan penyebaran yang lebih masif. Yang nomor 3, apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, apabila terpaksa masih melakukan kegiatan, misalkan bekerja, ngantor ataupun piket begitu ya, tetap harus prosedur ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Nah, karena kita lebih banyak di rumah, maka semoga bisa ada dana ya untuk sekedar menjaga persediaan kebutuhan bahan pokok kita. Tapi kemudian tidak boleh menimbun, ya. Kemudian yang kelima, tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Nah, terutama informasi-informasi yang sumbernya tidak jelas dari mana, kemudian di sana juga
provokasi atau menimbulkan keresahan di masyarakat, tolong untuk tidak ikut menyebarkan ya. Dan yang terakhir, apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi kepolisian setempat. Artinya, pemerintah siap untuk mendampingi masyarakat untuk melewati masa krisis ini, sehingga upaya kita untuk pencegahan COVID-19 untuk penyebaran yang lebih masif agar bisa dihindari. Maka bersatu Indonesia lawan COVID-19 ini semoga bisa berhasil dan Indonesia bisa segera cepat melewati masa yang tidak mengenakan ini, dan semoga Allah SWT melindungi kita sekalian, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan kalian, keluarga, kemudian kita bisa kembali lagi di sekolah dalam kondisi suasana belajar yang lebih enak, tatap muka, bercanda bareng, saling memberikan motivasi, berdoa bareng, dan kita punya semangat bareng untuk mempersiapkan kita sukses di masa yang akan datang. Demikian, semoga sukses, sehat semuanya, dan cukup pembelajaran pada pertemuan kali ini, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.